adalah kesempatan untuk merubah nasib kita. Doanya sangat makbul, hajat kita terkabul, urusan kita dimudahkan, keinginan kita diwujudkan, dan doa kita diijabah dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih total dari dosa dan maksiat. Dan ini semuanya ada di ujung Ramadan. Ramadan, malam yang terakhir, apa ini itu malam 29 atau malam 30, malam yang terakhir akan Allah Subhanahu wa taala bebaskan sebanyak-banyaknya orang dari neraka jahanam sesuai jumlah yang selama bulan Ramadan Allah bebaskan mereka. Setiap malam ada kebebaskan dari neraka. Ada nama-nama yang tertulis sebagai bebas dari neraka setiap malam. Misal, tidak ada yang bisa menentukan setiap malam berapa. Contoh, kalau seandainya setiap malam 1000, berarti malam terakhir dikalikan 1000 dikalikan 29 malam. Dan ini semua ditotalkan langsung di malam terakhir dibebaskan oleh Allah dan diberkatkan. Sayang sekali, mungkin tahun-tahun sebelumnya Ramadan yang lalu, kita di ujung Ramadan seperti ini, malam 25, malam 26, malam 27, dan semakin mengakhiri sampai malam Lebaran, banyak sibuk dengan kegiatan belanja, persiapan untuk Lebaran. Sekarang, adanya COVID-19, tidak ada belanja. Paling kita belanja online. Tidak bisa ke mall, tidak bisa ke pasar, bebas. Kita kalaupun keluar, kita meninggalkan anak kita di rumah, kita khawatir anak kita dibawa kemana-mana, kita menjaga diri sampai pakai masker, selalu dalam kondisi bersih, cuci tangan, jauh dari lingkungan ramai, jaga jarak. Semua usaha dari setiap kita untuk apa? Untuk mencegah diri dan sekalian kita mengurusi belanjaan buat keluarga untuk persiapan Lebaran. Yang persiapan Lebaran pun itu sedikit dibanding Ramadan yang sebelumnya. Kenapa? Karena adanya COVID-19, justru kita memilih di rumah aja. Dan disitulah rahasia dan kuncinya. Ayo kita sama-sama semangat untuk mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah. Jadikan semakin Ramadan berakhir, semakin luar biasa ibadah kita. Bacaan Al-Quran, tahajud kita, i'tikaf kita, dan kegiatan-kegiatan yang lain, semuanya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai sudah di ujung garis berakhir, di ujung menjadi orang pemenang, malah justru kita memilih menjadi orang-orang yang paling belakang. Justru kita ingin menjadi orang yang terdepan, pemenang yang pertama yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebebasan dari neraka jahanam, apalagi tertulis nama kita sebagai ahli surga. Malam Lailatul Qadar dan malam-malam terakhir ini menurut saya adalah kesempatan untuk merubah nasib kita. Doanya sangat makbul, hajat kita terkabul, urusan kita dimudahkan, keinginan kita diwujudkan, dan doa kita diijabah dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nama kita bisa dituliskan menjadi bebas dari neraka jahanam. Banyak anugerah, belum lagi ampunan dosa, bersih total dari dosa dan maksiat, dan ini semuanya ada di ujung Ramadan. Sebagaimana doa seorang salih, Allahumma khtim lana syahr Ramadan bi ridwanik wal 'itq min niranik. Ya Allah, tutupilah Ramadan kami ini dengan kami mendapatkan keridhaan-Mu dan kami bebas dari siksa neraka jahanam. Jamaah sekalian, jangan sia-siakan. Jamaah sekalian, jangan sia-siakan kesempatan terakhir. Bisa jadi
5 malam yang tersisa, atau bisa jadi malam-malam 4 malam atau 5 malam adalah yang mampu menjadikan kita orang yang mulia di sisi Allah. Sayang sekali, kita sudah dari awal puasa maksimal beribadah, dan banyak yang ikut alhamdulillah tadarus kita di YouTube live, bahkan ada yang menonton kegiatan tarawih kita, dan mereka dari awal puasa itu semangat, masa pas di ujung mau menjadi pemenang, malah kita hampatkan diri. Alhamdulillah bergabung bersama kita jamaah dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Semoga senantiasa dimudahkan dan diberkati Allah SWT dimanapun mereka berada. Amin. Dan insyaAllah Allah SWT anugerahkan sisa bulan Ramadan ini, menanugerahkan kepada kita semua kemuliaan, ridha Allah, tertulis nama kita sebagai ahli surga, dan juga bebas dari neraka jahanam. Jemaah sekalian, bisa tidak terbayang bebas dari neraka jahanam? Kalau ada pengumuman dari pemerintah kita bebas dari pajak, jadi ada seorang hamba atau dari warga masyarakat terpilih. Setiap tahun ada pilihan dari presiden atau dari pemerintah memilih beberapa anggota dari masyarakat Indonesia yang tertulis namanya dibebaskan dari pajak. Kira-kira gimana perasaan masyarakat kita? Pasti mereka ingin menunggu. Mudah-mudahan tahun ini nama saya terpilih oleh presiden, nama saya terpilih oleh pemerintah, dibebaskan dari bayar pajak. Semua pajak, pajak mobil, pajak rumah, apapun dibebaskan. Dan ini pilihan yang ditentukan oleh pemerintah. Pasti kita merasa ini sebuah anugerah dan kita mengharapkan. Kira-kira bagaimana yang lebih istimewa lagi adalah kebebasan dari neraka jahanam. Dan kebebasan dari neraka jahanam, keistimewaan itu didapatkan di 10 malam akhir Ramadan. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan disia-siakan. Mari kita sama-sama di rumah aja, tapi kita jadikan rumah kita adalah yang menyebarkan cahaya salat, cahaya tarawih, cahaya qiyamul lail, cahaya i'tikaf, cahaya bacaan dan khataman Al-Quran. Bagi orang awam yang tidak bisa membaca, simak, dengar, murattal dari HP atau dari YouTube. Karena ada fatwa dari guru saya dari Madinah, beliau memfatwakan yang membaca Al-Quran maupun simak, mendengar, pahalanya sama. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Jangan disia-siakan. Ini perlombaan sudah di ujung. Ujungnya tinggal sisa 4 malam. Ayo mari kita sama-sama rubahkan nasib kita di dalam 4 malam ini. Dari hamba yang tertulis sebagai hamba mendapatkan kemurkaan Allah, dirubahkan menjadi mendapatkan ridha Allah. Kalau nama kita tertulis menjadi ahli neraka, mudah-mudahan dalam sisa Ramadan kita mampu merubah nasib kita untuk menjadi ahli surga. Yang merubah nasib, Allah sudah menentukan nasib, tapi kita mampu, Allah masih berikan ikhtiar untuk merubah nasib kita sendiri. Kita mampu merubahkan nasib kita. Kita mampu merubah takdir kita melalui doa kita, sedekah menolak bala, sedekah menolak takdir, sedekah mengangkat musibah, sedekah menolak wabah. Ini semua termasuk ikhtiar.
Allah takdirkan kita akan kena musibah. Allah takdirkan kita akan kena wabah. Allah takdirkan kita akan kena bencana. Tapi siapa yang selamat dari musibah dan bencana itu? Orang yang senantiasa bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang termulia. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang termulia kedermawanannya sepanjang tahun. Tapi lebih dahsyat lagi kedermawanannya Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan. Kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan terlihat kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Apalagi 10 malam terakhir. Ayo mari kita jadikan sisa Ramadan terbaik tarawih, terbaik salat berjamaah di rumah, terbaik bacaan Al-Quran, terbaik sedekah, terbaik i'tikaf, terbaik kegiatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba pilihan Allah yang dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat, diberikan kesempatan tanya jawab oleh jamaah Yayasan Dana Sosial Al-Falah, diberikan kesempatan tanya jawab. Mungkin kali ini secara teknis mungkin sedikit ada gangguan, mungkin sebagian jamaah tidak begitu mendengar suara begitu jelas atau kecil. Mohon maaf ya, begitu namanya. Teknis adalah buatan manusia, pasti ada banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Semoga insyaAllah doa kita bersama di ujung Ramadan ini diijabah oleh Allah dan segera kun fayakun terangkat bala dan wabah COVID-19 ini. Berikut di channel YouTube kami. Kami haturkan ribuan terima kasih atas kesediaan yang bisa hadir di live. Dan jangan lupa subscribe channel kami dan ajak teman-teman sahabat disiarkan kepada semua kerabat kita. Mudah-mudahan insyaAllah syiar Al-Quran dan syiar dakwah menjadi amal saleh untuk kita semua. Besok jangan lupa jamaah kami di YouTube, jangan lupa besok live jam 13.00 waktu Indonesia bagian barat. InsyaAllah bertemu besok, selalu dalam keadaan sihat walafiat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini malam-malam terakhir tinggal beberapa hari ke depan, Syekh. Nah, kira-kira ada tips apa, Syekh, yang bisa kita lakukan untuk menghidup-hidupkan malam-malam terakhir ini? Karena kadangkala kita disibukkan dengan hal-hal yang mungkin kurang manfaat, Syekh, dalam keseharian kita. Tips yang pertama dan terutama malam, Syekh. Ya. Tips yang pertama dan terutama jauh dari HP. Ini amalan yang pertama. Kenapa saya bilang jauh dari HP? Karena ternyata terbukti tanpa kita sadari, HP ini mengganggu aktivitas ibadah kita. Terlalu membuat kesibukan yang banyak yang tidak ada artinya. Di sosial media, syukur-syukur kalau ada orang megang HP-nya karena mengikuti kegiatan dakwah, kajian dan lain sebagainya. Sayang sekali kalau kita menjadikan HP ini semestinya sebuah alat komunikasi yang kita perlukan untuk urusan keluarga, urusan yang dibutuhkan. Tapi ternyata kebanyakan orang sekarang beberapa hari download mainan, ada main game. Besok lagi download main game lagi. Ada mainan lagi baru, dia download lagi. Sampai ada orang menghabiskan uangnya untuk bayar-bayar mainan game gitu berbagai macam. Sampai saya kemarin mendapatkan sebuah pertanyaan di Instagram, ada seorang jamaah menanyakan, itu gimana hukum kita habis belanjakan melalui main game kita sampai jutaan, apa itu boleh atau tidak? Saya bilang,
daripada kita salurkan kepada kegiatan sosial yang bermanfaat, apalagi di bulan suci Ramadan bisa menjadi amal salih dan kita bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang terdermawan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kita habiskan jutaan, bukan ratusan ribu, jutaan rupiah dihabiskan untuk hanya mainan game. Na'udzubillah min zalik. Apalagi di bulan suci Ramadan, iman masih ada waktu untuk main game. Ada waktu untuk kita buang. Padahal ini Ramadan bagian dari umur kita. Jangan disia-siakan. Ini yang pertama. Tips yang kedua adalah jaga salat isya berjamaah. Jaga salat subuh berjamaah. Dua hal ini. Kenapa salat isya berjamaah? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah dapat pahala seperti orang salat separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia seolah-olah dapat pahala seperti orang salat sepanjang malam. Makanya di malam-malam terakhir, karena waktu Lailatul Qadar mulai habis maghrib sampai subuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti dengan kita salat isya berjamaah, kalau malam itu jatuhnya malam Lailatul Qadar, betapa luar biasa pahalanya di sisi Allah menalir di buku amal. Seperti orang beribadat kepada Allah selama 83 tahun. Itu kurang lebih 1000 bulan yang dimaksud di dalam Al-Quran. Makanya kita jaga salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, kemudian jangan lupa selalu menjaga salat malam. Salat malam sesuai kemampuan, boleh sebelum tidur atau sesudah tidur. Mana yang kita mampu jalankan, apalagi kita jaga witir, dan salat malam tidak harus jumlah tertentu, bisa 8, bisa 20, dengan witirnya 23, bisa dengan witirnya menjadi 11, bisa 13, bisa 100 rakaat, bisa cuma 2 rakaat tutup dengan witir. Ini kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Karena ulama menjelaskan tidak ada batas jumlah salat malam. Minimal 1 rakaat itu witir, tapi maksimal bebas jumlahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Allah Ustaz, atas jawabannya. Ada pertanyaan Syekh dari Dadang Hidayat di Sidoarjo. Bentuk amalan utama apa yang bisa kami jalankan untuk memastikan kota dan keluarga kita, untuk memastikan kita dan keluarga bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan nama kita tercatat sebagai nama yang terbebas dari api neraka? Bersungguh-sungguh ibadah dalam sisa Ramadan. Kalau seandainya Lailatul Qadar belum tiba, bisa kemungkinan malam ini karena malam ganjil, bisa kemungkinan besok, lusa, malam 27, bisa kemungkinan malam 29. Makanya sisa bulan Ramadan, mari kita maksimalkan beribadah. Yang terutama ibadah adalah memperhatikan sebanyak-banyaknya baca Al-Quran atau simak mendengar Al-Quran. Yang kedua, lebih banyak qiyamul lail. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba." Barang siapa yang menghidupkan malamnya Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Di ujung malam yang termasuk doa yang diberikan keutamaan dalam beribadah adalah doa. Karena doa bersamaan dengan Lailatul Qadar termasuk doa makbul. Apalagi doa yang sudah diminta oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kalau sudah masuk 10 malam terakhir dan saya ingin menjemput dan menemukan Lailatul Qadar, apa doa yang saya panjatkan di Lailatul Qadar? Qala Rasulullah SAW, wahai Aisyah, berbanyalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk diri sendiri, fa'fu anni. Kalau untuk keluarganya dan banyak orang, fa'fu anna. Makanya kita boleh jadikan wirid kita mulai habis maghrib sampai subuh. Kita mau bangun tidur, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mau jalan ke ruang untuk makan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Habis makan di sore hari habis maghrib, habis isya, habis laksanakan tarawih,
Jadikan wirid kita. Ibu-ibu lagi masak sahurnya, sambil masak sahurnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, dia lagi rasain apa hasil masakannya. Allahumma innaka afuwun. Terus jadi wirid kita sepanjang malam selama kita tidak tidur. Apalagi malam, kalau Rasulullah SAW punya kebiasaan, kalau 10 malam Rasulullah SAW memang tidak pernah tidur malam hari untuk menjemput Lailatul Qadar. Kalau Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, 10 malam Rasul hidupkan. Memang kita belum mampu seperti Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang masih nonton TV, ada yang masih main game, ada yang masih tidur, ada yang masih buang waktu dengan main catur dan mainan-mainan yang lain. Sayang sekali, masa kita ada keistimewaan. Jangan kemuliaan Lailatul Qadar disia-siakan. Malaikat dari langit turun ke bumi. Buat apa? Ingin mereka jemput Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Malaikat yang suci, malaikat yang tidak berdosa, malaikat yang sudah mulia di sisi Allah, mereka turun sesuai yang diizinkan oleh Allah untuk menjemput Lailatul Qadar. Kita aja yang ada di bumi, Lailatul Qadar yang datang ke kita di bumi. Tapi ternyata banyak orang yang lalai dan tidak bersedia untuk menjemput Lailatul Qadar. Kembali melangkah awal, niat. Kalau kita niat, ada azam, ayo buktikan dengan sungguh-sungguh. Ibadah yang luar biasa, termasuk sedekah di malam hari, kemudian doa, baca Al-Quran, qiyamul lail. Rasulullah SAW salat malam sambil bangkak kakinya. Saya pernah membaca Rasulullah SAW salat malam 1 rakaat sampai mencapai 700 ayat. Saya tidak minta jemaah sekalian bengkak, walaupun sering bengkak kakinya karena begal urusan dunia. Pernah enggak sekali-kali kita sakit kaki dan bengkak kaki kita karena salat malam? Sekali seumur hidup kita belum mampu meniru Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama muhasabah, renungkan hati kita, renungkan fikiran kita. Bisa jadi malam-malam yang tersisa adalah malam yang terakhir dalam usia kita. Belum tentu bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Makanya kalau memang kita sudah di ujung umur kita, sebagaimana kita di ujung Ramadan kita, mari kita membawa husnul khatimah yang menjaminkan kita bebas dari neraka jahannam dan keselamatan insyaallah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ya Allah, Syekh Ali Jabir. Selanjutnya pertanyaan dari Aicha Ari. Assalamualaikum Syekh. Saya hendak bertanya bagaimana cara mengatasi penyakit futur di kalangan anak muda demi meraih malam Lailatul Qadar. Penyakit futur. Futur. Futur, lemas, malas, jenuh. Malas. Enggak semangat, Syekh. Ya, kurang semangat, jenuh. Jadi merasa mungkin Masya Allah sebelum Ramadan dia menjadi orang waliullah, seorang pemuda waliullah, ibadahnya luar biasa. Pas begitu masuk Ramadan sudah jenuh, lemas, malas. Dan ini futur ini sebenarnya hal wajar. Saat kita merasa ada futur, ada sifat kemalasan, kita tetap tak usah memaksa diri untuk ibadah yang banyak, tapi kita utamakan ibadah yang kita cintai. Contoh, pertama utama salat wajib, jangan sampai terlewat, tepat waktu, kalau bisa berjamaah di rumah kita. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Kalau kita merasa, aduh ya Allah sudah capek, apalagi bacaan kita belum benar, tak apa-apa simak. InsyaAllah kalau sering kita mendengar Al-Quran, InsyaAllah rasa futur itu, rasa lemas dan malas itu akan sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah dan kehilangan dari perasaan kita. Termasuk juga sedekah, wasilah sedekah. Alhamdulillah ini kesempatan bersama Yayasan Dana Sosial Al-Falah, yayasan yang sangat mereka profesional untuk dalam kegiatan sedekah, menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat duafa dan miskin. Dan menurut saya ini yayasan yang terpercaya, yang bisa kita salurkan dan manfaatkan. Dalam kesempatan 10 malam ini, saya yakin pasti masyarakat kita dimanapun suka bersedekah. Tapi ada satu hal yang tertinggal. Ketika bersedekah, kenapa lupa doa? Doa dengan wasilah sedekah termasuk doa yang tidak ditolak. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika anda bersedekah, menyalurkan sedekahnya kepada yayasan dana sosial Al-Falah, jangan lupa, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, berikan kepada saya rasa semangat untuk bisa istiqamah. Ya Allah, berikan kepada saya kekuatan lahir dan batin agar saya mampu menjemput Lailatul Qadar. Sebenarnya dengan doa, apalagi dengan hati yang tulus, hati yang betul-betul ikhlas dan jujur, Allah akan tahu siapa di antara hamba yang benar-benar mau Lailatul Qadar dan siapa hamba-hamba yang cuma pura-pura mencari Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Jazakallah. Syekh, selanjutnya dari Fajar Aziz. Apakah malaikat Jibril itu turun di malam Lailatul Qadar? Ya turun malaikat Jibril. Kan Allah yang berfirman dalam suratul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu. Ruh itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Walaupun dia bagian dari malaikat, tapi dipisahkan namanya dengan sendiri. Itu menunjukkan malaikat dan ruh. Artinya pimpinan para malaikat, ketua para malaikat, orang yang istimewa di antara malaikat adalah malaikat Jibril. Dan Allah izinkan malaikat Jibril memimpin para malaikat turun ke bumi untuk menjemput Lailatul Qadar. Itu menunjukkan bukti Lailatul Qadar turun ke bumi, bukan di langit. Berarti orang yang ada di langit justru turun ke bumi sesuai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan Lailatul Qadar dan menikmati keberkahan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar dari habis maghrib sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Wallahu ta'ala. Jazakallah. Syekh, selanjutnya dari Indirarno. Bagaimana kita tahu kalau kita mendapat Lailatul Qadar, Syekh? Dah tahu, dah bisa tahu. Kalau tahu duluan atau Allah buka rahasia Lailatul Qadar, berarti tidak akan dibedakan antara yang bersungguh-sungguh sama yang biasa-biasa. Contoh, kalau kita tahu Lailatul Qadar adalah ditetapkan ditetapkan malam 27 dan tidak rubah-rubah dan tidak diganti-ganti setiap tahun. Dia tetap 27. Berarti orang-orang malas sepanjang malam, 10 malam akhir. Hanya dia milih malam 27. Kalau Lailatul Qadar malam 27, buat apa nanti capek-capek? Kan masih malam 25. Udahlah, kita main dulu kemana-mana gitu, jalan-jalan apa gitu. Makanya Allah sengaja rahasiakan sepanjang malam sambil Rasulullah SAW i'tikaf sepenuhnya 10 malam, membangunkan keluarganya, mengikatkan sarungnya atau pakaiannya. Itu menjadi tanda Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya. Kemudian Rasulullah SAW menghidupkan malamnya dengan ibadah. Bahkan meninggalkan rumahnya, dia duduk di masjid. Karena sekarang kita COVID-19, saya punya adik membuat ruangan khusus di rumahnya, khusus buat i'tikaf. Supaya pisah dari istri, pisah dari anak, dia bikin ruangan tamu, tempatnya i'tikaf. Dia bawa tempat tidurnya di situ, dan duduk di situ, tidak kemana-mana. Dan ini kesempatan kita beriktikaf buat apa? Supaya fokus betul-betul, khususnya malam hari, tidak ada kegiatan dan kesibukan selain ibadah. Dan kita tunjukkan dengan bukti, kita ingin menjemput Lailatul Qadar. Allah lihat ikhtiar kita, Allah lihat usaha kita, Allah lihat kesungguhan kita. Pasti akan Allah berikan nama kita tertulis sebagai orang yang diterima di Lailatul Qadar. Bagi orang-orang yang duduk manis, hanya nonton TV, dan dia tahu Lailatul Qadar kan malam 27. Buat apa saya capek? Nanti malam 27. Pas begitu datang malam 27, habis asar, dia kena kecelakaan dan wafat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ternyata dia wafat sebelum Lailatul Qadar. Tak ada yang menjaminkan diri kita bisa bertemu Lailatul Qadar. Makanya Allah sengaja rahasiakan supaya ketahuan siapa yang beriman dan siapa orang yang munafik. Siapa yang bersungguh-sungguh mau Lailatul Qadar dan siapa yang pura-pura mau Lailatul Qadar. Makanya jamaah sekalian, kita harus semangat. Tapi ada tanda. Tapi tanda itu datang belakangan, bukan depan. Tanda itu datang belakangan.
Orang yang bisa ingin tahu Lailatul Qadar, setiap habis subuh, anda kalau misal ada di rumah atau bisa ada sebuah bangunan yang agak sedikit tinggi, kita bisa ke atas dan kita bisa mempandangi matahari. Atau kalau orang yang tinggal di dekat daerah pantai, bisa anda ke pantai di laut, dekat laut, kemudian anda perhatikan saat terbitnya matahari. Bukan terbit naik sampai waktu duha, tapi di awal terbitnya matahari tolong diperhatikan. Di situ ada 3 tanda. Yang pertama, pagi harinya udaranya sejuk, lebih sejuk dan lebih nikmat dan terasa indahnya dibanding semua waktu subuh yang lain. Yang kedua, langitnya pun bersih, sedikit sekali awan-awan, tidak ada kebanyakan awan sebagaimana biasanya. Terus yang ketiga, ketika terbitnya matahari, dia terbit bercahaya tapi tidak bersinar. Artinya tidak silau. Kita bisa mempandangi matahari dengan mata dan tidak merasa disakiti mata kita. Tapi ketika dia bersilau berarti itu tanda tadi malam bukan Lailatul Qadar. Tapi kalau mataharinya keluar, nampaknya begitu muncul matahari terbit seperti bulan malam hari. Cuman yang ada cahaya, tapi subhanallah bersih sampai kita bisa mempandangi matahari dengan jelas. Itu berarti tanda tadi malam adalah Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala. Selanjutnya dari Rizkawati. Yang pertama, ini ada 2 pertanyaan, Syekh. Yang pertama, amalan apa yang bisa dikerjakan oleh wanita yang sedang haid dalam 10 malam terakhir Ramadan? Kemudian yang kedua, apakah wanita yang sedang haid bisa mendapatkan rahmat Lailatul Qadar? Alhamdulillah, Lailatul Qadar ketika turun tidak pernah tanya wanita, wanita kamu lagi haid ya? Oh, saya tidak bisa ketemu kamu, saya cari yang lain aja. Alhamdulillah, Lailatul Qadar tidak berbicara seperti itu. Lailatul Qadar tidak membedakan siapapun. Ini kembali kepada niat. Dia dalam keadaan suci, tidak suci, halangan, tidak halangan. Bisa jadi wanita yang kena halangan haid di saat Lailatul Qadar, tapi dia bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dibanding orang yang tidak kena halangan. Kenapa? Karena niatnya, kesungguhannya dalam beribadah. Terus apa yang ibadah dia lakukan? Alhamdulillah, banyak pilihan ibadah. Di antaranya doa Siti Aisyah. Bagi kaum wanita, ayo mari kita hidupkan doa Siti Aisyah. Apa doa Siti Aisyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Kemudian kita simak Al-Quran. Karena ada berbeda pendapat antara ulama masalah membaca Al-Quran. Kita di luar daripada perbedaan dan khilafiyah, kita simak. Tidak ada larangan bagi wanita yang sedang halangan untuk mendengar Al-Quran. Ini kesempatan. CD Murattal atau YouTube Murattal, kita bisa simak mendengar karena mendapatkan pahala yang sama. Apalagi kita bisa mendengar sepanjang malam. Ada juga doa makbul. Kita manfaatkan. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sedekah. Di malam harinya kita kumpulkan sedekah kita. Kita boleh simpan di kotak amal. Nanti di pagi hari kita boleh salurkan atau kita transfer kepada lembaga yang kita percaya. Banyak amalan yang kita bisa lakukan walaupun wanita sedang halangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik bagi kaum wanita yang bersungguh-sungguh, bagi wanita yang salihah, bagi wanita yang Allah Subhanahu wa taala milih mereka mendapatkan Lailatul Qadar, mereka tidak akan ada sesuatu yang mampu menghalanginya untuk meraih dan menjemput Lailatul Qadar karena niat dan juga perilaku yang begitu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi halangan. Yang dilarang, tidak boleh salat, tidak boleh puasa, tapi yang lain masih diberikan kebebasan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama amalan Siti Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.